Oke, eh, kita ketemu di tanda petik bimbingan pertama ya. Ya, Pak. Kita akan bicarakan tentang tahapnya. Jadi skripsi itu nanti ada kayak UTS UAS. Tengah semester itu namanya ujian proposal. Nah, nanti habis itu UAS-nya itu namanya ujian skripsi atau WP2 dan ujian komprehensif. Kita bahas yang ujian proposal dulu. Ujian proposal itu yang di apa namanya yang diuji itu adalah bab 1, bab 2, bab 3. Anda udah tahu belum bab 1, 2, 3 itu isinya apa? Bab. Belum tahu, Pak. Belum ada briefingnya ya? Belum, Pak. Masih mentah banget. Wah, ya kalau mentah harus digoreng ini kalau gini. Tapi ya, nah, sabar, saya cariin contohnya. Skripsi. Harusnya Anda sudah dapat ini contohnya. Tapi kenapa belum dapat ya? Nggak tahu juga saya. Bentar ya, bentar. Share screen. Oke, bimbingan skripsi. Skripsi itu isinya kayak gini. Ini contoh ya. Ingetin saya untuk sharing contoh itu. Ini adalah contoh-contoh lembar-lembar yang harus dibikin di depan. Dan surat pernyataan segala macam, udah gampang lah itu. Nanti terakhir baru Anda bikin abstrak. Jadi dari awal nggak usah bikin abstrak dulu. Oke, kata pengantar Anda mau bikin boleh, terakhir juga tidak apa-apa. Khusus untuk uh, proposal, nanti kita akan bicara 3 ini. Bab 1, bab 2, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Apa itu? Nah, mari kita masuk. Yang pertama itu Anda harus cerita. Kenapa sih Anda mau nulis skripsi ini? Jadi kayak pendahuluannya kayak latar belakangnya. Apa yang terjadi kalau punya data, masukin datanya. Ya. Kayak ada cerita nih tentang supermarket, strateginya gimana, terus kemudian datanya, penjualan. Nah, karena ada pencapaian ini, dia ngeliat loh, kok ini ada turun ya. Ini ada turun ya, turun, 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 turun. Nah ini gimana ini turun? Dari masalah ini, dia menemukan ada masalah, maka dia ingin melakukan penelitian. Ya, ini yang disebut sebagai problem statement. Ingat ya, pertanyaan pertama dalam sidang proposal maupun skripsi itu adalah yang kamu tulis itu tempatnya di mana? Di sini Pak, upaya di sini supermarket Ramayana. Begini, begini, begini. Terus begini, begini. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah Pak. Maka Anda akan diserangnya sederhana. Kalau nggak ada masalah, kenapa Anda selidiki? Jadi Anda harus punya problem statement. Harus ada masalah sehingga Anda melakukan penelitian. Contoh di sini, saya besarin ya. Ya. Ini adalah problem statement. Ngapain kamu nulis? Karena untuk memperoleh faktor. Maka saya mau nulis ini. Kenapa memperoleh faktor?
Karena ini ada masalah pada tempat lokasi penelitiannya. Salesnya turun. Maka dia perlu tahu apa sih yang mempengaruhi sales tersebut. Sehingga mereka bisa melakukan tindakan. Ingat ya, pertama Anda harus temukan apa problem statement Anda. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu Anda tulis masalah apa aja yang ada di sana. Tulis saja semua. Coba Anda lihat. Ada 6, 7, 8, 9. Nah, nanti Anda harus punya pembatasan masalah. Dari 9 itu tadi, Anda mau bahas berapa? Nggak bahas 9-9-nya. Nih, lihat. Ya. Dia cuma bahas ini. Ya. Oke. Nanti, begitu berumusan masalah, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh penelitian Anda. Dampaknya apa? Kalau di sini jumlahnya ada 4 masalahnya, maka nanti di bab 5 kesimpulan, itu kesimpulannya juga harus ada 4. Ya. Jangan sampai nggak match. Di depan 3, kesimpulannya 4. Nggak boleh. Di depan masalahnya 4, kesimpulannya 3. Nggak boleh. Harus match. Lebihnya di kesimpulan itu Anda bisa masukkan ke dalam syarat. Itu belakangan. Setelah itu kita ngomong tujuan penelitian. Untuk apa sih? Ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya. Ingetin saya nanti untuk kirim contoh ini tadi. Kemudian apa manfaat dari penelitian yang Anda lakukan? Ya. Sistematika penilaian, penulisan kayak gini. Oke. Nah, Anda harus hati-hati. Kalau di Microsoft Word Anda coba lihat yang ada di atas bab 1 pendahuluan. Ini kan ada garis bawah biru. Itu artinya secara grammar salah. Ini salahnya di mana kira-kira? Yang di kata berikut ini. Ada yang tahu nggak? Spasinya double mungkin, Pak. Bukan. Spasinya benar, double-nya enggak. Jadi gini ya, Anda harus ingat ya, di dalam ini bahasa Indonesia tingkat SD. Sebelum titik 2 atau titik koma, itu tidak boleh ada spasi. Contoh, coba lihat ya. Itu saya taruh di sini. Saya delete. Sebenarnya harus bilang. Jadi begitu kata berikut, tuh kan hilang kan? Sebelum titik koma, itu tidak boleh ada spasi. Nanti kalau titik atau koma saja, itu tidak boleh ada spasi sebelum. Ya, itu nanti salah bagian Anda ingat ini. Nah, nanti Anda tinggal ikutin aja nih, bab 1 isinya tentang apa, bab 2 isinya tentang apa, ini ikutin aja lah. Kecuali yang bab 3 nih ya, karena ini terkait juga dengan Anda punya metodologinya. Nanti kita ngomong tentang metodologi. Coba, ini juga ada masalah kan? Nah, di bab 4 nih, begitu saya harusnya hilang. Ya. Nggak cepat aja sih dia. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke tinjauan bab 2. Anda mulai ngomong tuh landasan teori. Yang Anda perlu perhatikan adalah model kutipan. Ya, ini adalah yang saya blog ini. Ini adalah kutipan di depan atau di tengah kalimat. Ya, jadi gimana? Nama pengarang, oke, koma buka, tahun, titik 2, halamat, kurung tutup. Lihat ya, nih yang ada di kurung ini nggak ada spasi. Ya, itu kalau di tengah. Bagaimana kalau di belakang? Nih, ini kan titik nih.
Sorry. Nah, ini adalah di akhir kalimat. Bedanya apa? Dalam kurungnya itu meliputi pengarangnya. Ya, Anda lihat buka kurung, nama pengarang, koma. Nah, ini baru spasi boleh nih. Spasi, tahun, titik 2, halaman. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Nah, nanti tolong diperhatikan, Anda harus punya referensi kayak gini di teorinya. Contohnya ini. Ada batasan. Anda harus mengutip setidaknya 10 buku. Buku tersebut tahunnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau Anda sekarang 2023, berarti tahun 2018 tidak boleh lebih tua dari 2018. Oke? Kemudian jurnal. Anda juga harus mengutip dari jurnal. 2 jurnal. Jurnal tersebut harus ada nomor ISSN-nya. Bentar ya. Pak, mau tanya, Apa? itu minimal 10 buku atau boleh kurang dari 10 buku? Tidak boleh. Minimal 10 buku. Sama jurnalnya 2. Sama jurnalnya 2. Ya, lihatin nanti Oke. cara tulis daftar pustaka gini ya. Nah, Oke. jurnal itu jurnal. Nih, jurnal itu harus ada ISSN-nya jurnalnya, ya. Jadi nggak boleh jurnal abal-abal itu udah bisa. Anda harus cari jurnal yang ada ISSN. Pak, Gimana? kalau misalkan sumbernya, misalkan buku, tapi bukunya pakai e-book itu bisa, boleh nggak, Pak? Boleh, selama e-book tadi ada eh, penerbitnya. Contoh begini. Ya. Sama yang untuk kutipan tadi, Pak. Misalkan kita mencantumkan pengertian dari seorang ahli, itu kan nanti di belakangnya ada kutipan nama, tahun juga. Itu misalkan pakai Mendeley, nggak apa-apa, kan, Pak? Jauh lebih bagus. Saya sangat mendukung kalau Anda pakai Mendeley. Ya. Baik. Nah, di Mendeley Anda kutipannya menggunakan formatnya ASCII. ASCII. Kan itu kan ada gaya kutipannya, susunannya kayak gimana. Anda pakainya yang ASCII. Ya. Nanti keluarnya kayak yang contoh ini. Oke. Nah, sekarang kalau buku Anda terlalu tua, gimana caranya? Ayo. Buku Anda umpamanya yang ada itu cuma tahun 2011. Gimana caranya? Bingung? Cari ke perpus, Pak. Ya, Anda cari ke perpus. Buku aslinya itu yang paling muda itu umur 2011. Nah, kebanyakan dari kawan-kawan yang lama itu nekat dia tulis 2011. Nggak ada lagi Pak bukunya lah, dicoret. Jadi gimana caranya? Contoh, upamanya, nih 2009, upamanya Kotler 2009. Tapi Anda punya batasan 2018. Nah, Anda cari buku
yang menulis teorinya Kotler. Maka Anda bisa nulisnya menjadi begini. Umpamanya saya pernah bikin buku. Ya, di buku saya punya teorinya Kotler. Ya. Saya nulisnya 2009, enggak apa-apa. Saya tidak terikat aturan. Tapi Anda nggak bisa nulis Kotler 2009. Maka nanti Anda nulisnya adalah, coba lihat yang di screen ya. Sentot Baskoro dalam Kotler. Nah, ini bukunya, tahunnya ngikut tahun saya. Ini bisa jadi 2019. Halamannya bisa jadi Anda halaman 58. Ya. Sampai di sini paham nggak? Kurang paham, Pak. Kalau gitu maksudnya jadi mengakui hak milik atau gimana ya, Pak, maksudnya? Enggak, bukan mengakui. Anda mau connect ke Kotler langsung, nggak bisa karena umurnya kejauhan. Maka Anda akan lihatnya siapa? Saya nulis menggunakan teorinya Kotler. Maka Anda tetap nulis nama saya di buku saya yang pakai teorinya Kotler tadi, bahwa saya penulis ini dalam kebalik ya. Kebalik. Bukan Kotler. Tapi Kotler dalam Baskoro. Ya. Jadi teorinya Kotler tadi di dalam bukunya Sentot. Halaman berapa? Ini adalah halaman buku Sentot. Ini tahun buku Sentot. Ini halaman buku Sentot. Jadi tetap kalau begini, ini adalah teorinya Kotler sama Keller. Tapi disitirnya disentot. Ya. Itu sah. Jadi maksudnya kita nulis ulang gitu, bikin catatan kutipan ulang gitu ya, Pak? Kutip ulang. Ya. Oh. Kutip ulangnya itu bikin di Mendeley sendiri atau bagaimana maksudnya? Nggak usah, gini, Anda di Mendeley, umpamanya Anda cari Kotler dan Keller. Nanti ada buku utamanya, Kotler dan Keller, tahun 2011. Nah, nanti Anda cari lagi, Kotler dan Keller. Ternyata ada buku saya yang lebih, atau jurnal saya yang lebih muda, itu menyebutkan teorinya Kotler dan Keller. Nah, buku saya itu yang Anda rujuk. Jurnal saya Oh itu yang iya, Anda rujuk. paham. Ya, Yang penting ada kutipan si Kotler dan Keller itu, tapi ya. dalam buku dengan terbitan tahun terbaru. Betul. Siapa namanya ini? Oke, Pinter siap. ini. Pinter nih kakak ini. Indri, Indri. Pak. Oh iya, Indri. Boleh. Boleh, Oke, Pak, boleh siap. ambil Terima hadiahnya kasih, Pak. sendiri. Ya. Sampai sini. Ya, sampai sini ada masalah? Belum. Nggak apa-apa. Jadi, pada waktu nanti saya share format ini, Anda nanti perlu perhatian pada, bukan perhatian, Anda bisa menggunakan ini nih, formattingnya nih. Spasinya bagaimana, margin justifikasinya gimana, rata kiri kanan, tapi di ini pertama ini harus masuk ya di kalimat pertama, setiap paragraf kalimat pertama harus masuk dan sebagainya. Anda tinggal ngikutin aja. Kertasnya seberapa, margin atas bawah kiri kanan seberapa, ikutin aja. Ada petunjuknya, tapi daripada bingung, Anda pakai format ini aja. Ya. Jadi ini filenya udah mengikuti pedoman skripsi Gici ya, Pak? Ya, betul. Oke, siap. 112. Terima kasih, Pak. Kembali Filenya kasus. nanti dikirim atau gimana ya Pak? Iya dikirim, sabar napa, gigit kamu nanti. Ini Ya kan soalnya kita belum kalau ngomong. nggak dikirim ntar kita bikin dari awal kan Pak, dari Iya, setting sendiri gitu. iya. Padahal ngirim pakai JNE itu bayar loh. Ya, Oke, tenang Pak, berikutnya. tenang. Berikutnya, setiap kata-kata yang bukan bahasa Indonesia, Anda harus
Nih, italic, miring. Ya. Kalau bahasa Jawa gimana? Miring juga. Kalau bahasa Jerman, miring juga. Bahasa Arab apalagi. Ya, jadi selain bahasa Indonesia, Anda harus miring. Oke? Sampai di sini sudah oke. Oh, nanti kalau Anda mengutip, kayak begini. Beda lihat Pak kutipan. Ginawan ya Pak? Kenapa? Pak Ginawan. Kawan opo. Apaan yuk? Wah, kayaknya anak Bapak maaf mesen. Pak, aku lupa di saya. Mesti mesen Gojek ini kelakuan. Oke, balik lagi. Coba Anda lihat ya. Lihat nih. Yang saya highlight. Yang saya highlight ini adalah kutipan yang dia ambil langsung dari bukunya Kotler and Keller. Maka kalau dia melakukan kutipan secara apa adanya ini tadi, spasinya berubah. Ya, beda loh. Yang di kutipan, lihat ada spasinya, sama yang di atasnya, nah, beda kan? Nah, kayak begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Biasanya sih nggak ada. Pak mau nanya. Boleh. Itu Nanya nggak tadi bayar. kutipannya spasinya beda tuh otomatis atau gimana? Enggak. Spasi, begitu Anda mengutip, Anda harus rubah spasinya kayak begini. Kalau Anda tidak rubah, nanti jadinya ya seperti ini. Di sini. Oh, jadi kalau misalnya copy paste kutipan spasinya nggak perlu disamain sama kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, khusus untuk kutipan. Oke. Sip. Nah, jadi Anda bikin sebanyak-banyaknya. Tuh, apa segala macam. Tulis sampai bosan. Oke. Nah, nanti di bab 2, yang terakhir dari segala teori Anda harus ada namanya penelitian terdahulu. Apa itu? Objek Anda atau lokasi Anda, lokasi penelitian Anda, itu udah pernah ada yang meneliti belum? Kalau udah ada yang meneliti, Anda harus tulis. Ini contoh. Nah, khusus, Anda lihat ya, ini menarik, coba Anda lihat. Widaya 2008. Nggak ada halamannya. Loh, kok enggak, benar. Karena apa? Dia merefer terhadap apa? Penelitian terdahulu. Jadi Widayat di tahun 2008 itu melakukan penelitian tentang begini. Hasilnya begini. Pentero tahun 2011 bikin begini. Hasilnya begini. Itu semua adalah hampir sama dengan skripsi Anda. Ya. Anda mau tunjukkan bahwa ada penelitian terdahulu. Ini. Tapi dia tidak sama dengan punya saya. Itu maksud dari penelitian terdahulu. Ya. Nanti Anda bikin tabelnya. Ini Widayat, judulnya apa, variabelnya, analisisnya apa, hasilnya apa, dan seterusnya. Oke. Setelah itu Anda bikin kerangka konseptual. Mau yang Anda mau tes itu apa? Nih. Ini objeknya. Supermarket Mahabharata Bogor itu adalah objek penelitian. Kemudian melakukan penelitian dengan pendekatan mata kuliahnya apa? Manajemen pemasaran. Oke, yang Anda akan lakukan uji itu apa? Nih di sini ada, ini adalah X123 variabel terikat, dependent variable terhadap ini independent variable, variabel bebas. Pengaruhnya apa terhadap variabel terikat ini tadi? Dependent variable ini tadi. Nah, ini akan ini ekuitas ini secara parsial gimana, secara simultan gimana. Ya. Kemudian Anda tulis pakai caranya apa? Nah, ini caranya. Metodenya gimana? Kalau pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y di objek penelitian,
biasanya dia akan menggunakan teknik koalisi analisis datanya kayak ya. Nanti hasilnya apa? Ada pengaruhnya, tidak pengaruh, dapat ke sini. Ini kan di metodologi penelitian kan ada kuliah. Ada nggak? Ada. Anda itu kalau udah lewat dari 24 jam lupa kuliahnya ya. Khusus untuk penelitian pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y, maka nanti Anda harus masukkan hipotesisnya. Tapi kalau analisa strategi, tidak pakai hipotesis. Oke? Karena Anda tidak melakukan pengujian terhadap keberadaan analisa. Nah, jadi Anda tidak pakai hipotesis. Oke? Nah, nanti metodologi ya, ini menarik metodologi. Tepat waktu penelitian ya, tempatnya, ini objeknya ya, bulannya Anda isi kapan ya? Bulannya dari Januari sampai itu deh, sampai Maret, sampai Maret deh. Nah, kemudian Anda bikin jadwalnya kayak begini, oke. Nah, ini nanti kita ngomong jenis penelitian Anda apa. Anda cari itu. Kalau X1, X2, X3 terhadap Y, terhadap Z, terhadap Y, ini penelitiannya kayak begini. Ini adalah penelitian survei, penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini metodenya, oke? Nah, nanti Anda tentukan populasinya Anda siapa, sampelnya siapa, metode penarikan sampelnya gimana, ya? Oke? Dan kemudian Anda cerita, ini pengumpulan datanya gimana, variabel bebasnya apa, dan seterusnya. Oke? Ini adalah kerangka yang akan Anda pakai di dalam melakukan analisa. Jadi bab 3 itu adalah kerangkanya. Datanya belum ada di situ. Data itu nanti baru diambil, dimasukkan, dan dianalisa di bab 4. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Oh, Pak, saya mau Hmm. kalau setelah Zoom ini, nanti kan berarti kita mulai nih ngerjain skripsinya dari mulai bab 1 sampai bab 6. Itu untuk jadwal konsultasi itu gimana ya Pak? Apakah terserah dari kita masing-masing para mahasiswanya kontak langsung ke Pak Sentot atau kita bikin jadwal Pak? Gimana itu, Pak? Saya maunya langsung lewat email. Ya. Jadi setiap misalkan kita udah selesai mengerjakan bab tersebut, per bab apa gimana ya Pak? Per bab. Per bab. Langsung dikirim by email ya Pak berarti ya? Ya. Pribadi ya Pak? Ya. Ke email saya. Oke. Nah, Ya, Pak. bentuknya harus dalam bentuk Microsoft Word doc ya. Doc atau docx. Oke. Biar bisa diedit sama Pak Sentot ya? Nah, Anda tahu apa yang saya mau. Yang ngomong siapa sih, nggak kelihatan saya. Ayu Pak, Ayu. Wah ya, Ayu tahu. Udah pernah saya acak-acak itu laporannya kan. Ya. Jadi buat yang korban baru, ini saya akan kasih tahu bahwa nanti saya akan menggunakan metodenya adalah metode review. Contoh, ya, Anda kirim saya file ini. Oke,
Nah, maka saya akan pakai, ribet banget nih toolbar nih, gimana caranya? Gesernya. Oke, nanti saya akan pakai review. Oke, track changes. Oke, nih, upamanya pada, saya mau benerin. Sebelum sampai di akhir simpulan, upamanya gitu, ya. Ini adalah review saya. Oke, nah nanti Anda terima tuh, saya kirim balik. Nah begitu Anda terima, adalah Anda perbaikin ya, atau Anda bisa nanti di sini, nih sebelum terima akhir Anda lihat tak, ini ada, sorry, ya, begitu Anda taruh di sini cursor, ini Anda bisa bilang accept atau enggak. Upamanya enggak accept, nah ini kan tidak accept, reject. Nah balik dia. Ini dihapus, Anda accept enggak? Kalau Anda accept, hilang dia. Oke. Tapi kalau Anda enggak accept, jadi kayak begitu. Paham? Harusnya paham sih. Oke? Paham, Oke, Pak. Nah, berikutnya adalah gini. Kalau Anda ngirim umpamanya bab 1 Alvin, kirim ke saya. Nanti saya bikin apa namanya review, saya akan kirim ke Anda adalah bab 1 Alvin R1. Itu adalah revisi 1. Nah, nanti Alvin akan lihat, dia perbaiki, dia kirim lagi ke saya. Dia kirim lagi ke saya harus sudah bersih kayak begini. Nggak boleh ada hasil review yang kemarin. Harus sudah bersih. Oke? Nah, dari situ kalau saya mau bikin komentar lagi, maka saya akan kirim ke Alvin adalah bab 1 Alvin R2. Ya. Dengan demikian kita akan punya file yang merujuk aslinya itu kayak begini, ada perubahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa paham sih Pak, mungkin yang lain. Oke. Nah, terkait dengan progres, maka karena saya nggak tahu, ada yang harus tahu. WP1, Work Progress 1, alias ujian proposal, itu tanggal berapa? Nah, Anda harus tahu itu. Oke. Upamanya ada tanggal 15 April, upamanya. Kalau 15 April, Anda harus tarik 1 minggu. Berarti tanggal 8 April, itu harus selesai. Bab 1, 2, 3. Kenapa? Nanti Anda akan jungkir balik ya untuk ngeprint lah apa segala macam, dimasukkan, baru nanti jadwal sidang. Ya, jangan sampai Anda kehajar oleh deadline. Oke? Nah, begitu Anda tahu bahwa itu tanggal 8 April, Anda tarik per babnya itu berapa lama. Oke? Kalau bab 1 itu harusnya gampang. Bab 1 itu harusnya seminggu, 2 minggu aja kelar. Bab 2 ini agak panjang. Ya. Tapi kalau ada pakai Mendeley, wah cepet itu. Oke? Bab 2 itu bisa 2-3 minggu lah. Bab 3 bisa 2. Ngumpulin niatnya Pak. Nah, ngumpulin niatnya itu ya itu masalah Anda. Saya nggak ikut-ikut. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham, Pak. Oke. Nanti kalau dirasa perlu, kita bikin Zoom lagi. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, Anda masukkannya ke WA grup kita. Supaya jangan sampai
Nani tanya ke saya, Afnil tanya ke saya jawab satu-satu. Enggak ada. Ada satu pertanyaan, saya jawab supaya yang lain juga bisa ngelihat, oh ada pertanyaan kayak gini. Kurang lebih sama. Tapi kalau kemudian, oh enggak, setelah saya melakukan ini kok ternyata jadi begini. Nah, Anda boleh tanyakan sebagai follow up. Ya. Jadi kita membangun knowledge base group. Oke. Oke, Pak. Tapi kalau Anda maksa saya mau ngopi, ya silakan diatur. Ya itu terutama itu korban-korban saya yang udah tahu sebelumnya. Kalau korban baru kan dia masih innocent lah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin. Bukan berarti tidak ada tanya jawab lagi, diterusin di WA grup kita. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Sampai ketemu di lain waktu yang lebih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.